Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pupuk yang relatif murah, tetapi anggur ini terus berbuah, bahkan buahnya meriah. Di tempat ini adalah kebun Josgrap Nursery lokasi 1 atau kebun saya yang lokasi pertama. Dan mohon maaf, sudah kurang lebih 1 bulan saya baru buat konten lagi karena kesibukan saya dengan kegiatan di kantor, di dinas saya. Jadi baru kali ini saya jawab request dari teman-teman, terutama tentang pertanyaan anggur yang dibuahkan terus-menerus itu pemupukan dan perawatannya bagaimana. Sebenarnya sudah saya bahas berulang-ulang di banyak video saya, tetapi mungkin ada teman kita yang baru menonton, sehingga ingin diulas kembali tentang pemupukan pada pohon anggur yang kita buahkan secara terus-menerus di kebun saya lokasi 1 ini. Di sini variannya Jupiter dan Harold saja, mayoritas Jupiter di sini. Dan buahnya sangat meriah di tempat ini. Ini sudah kita turunkan kurang lebih 70 kilo kita panen di minggu kemarin. Dan baru saya buat video hari ini, sehingga meskipun ini buahnya sangat banyak, tetapi sebelumnya di minggu yang lalu buahnya cukup lebat karena sudah dipanen oleh pengunjung yang datang ke kebun ini. Dan ini buah yang tersisa pada saat ini. Sudah banyak yang matang juga. Kalau yang udah full ripe sudah banyak yang dipetik. Nah, ini seperti ini. Anggur Jupiter Origin USA atau anggur Jupiter Seedless. Nih. Di fase seperti ini kita melakukan pemupukan rutin seminggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK seimbang dan POC urin kelinci. Ini NPK Ponska plus, urangi NPK Ponska, bukan plus ya, kalau plus itu putih. Jadi ini NPK Ponska dengan grade fertilizer 15-15-15. Ini POC urin kelinci. Penggunaannya bisa kita selang-seling. Misalkan ini minggu pertama, kita menggunakan urin kelinci 1:10. Ini takaran gelas yang kita gunakan berukuran 200 ml. Kita campurkan 1:10 hingga 1. Ulangi. Untuk takarannya bukan 1:10 ya. 200 ml per 10 liter air maksud saya. Jadi urin kelincinya menggunakan 200 ml, airnya 10 sampai 15 liter. Untuk satu pohon. Minggu pertama, minggu kedua kita tabur NPK. NPK seimbang seperti ini. Boleh dilarutkan dalam air, juga menggunakan perbandingan 200 ml per 10 liter air. Boleh ditabur ke sekitar pohonnya, merata ke sana. 1 genggam, saya kasih contoh. Nih, seperti ini. Nggak terlalu banyak segenggamnya. Begini. Lalu nanti kita siram air. Nah, seperti itu. Ini kita lakukan 2 minggu sekali. Kenapa kita lakukan 2 minggu sekali? Karena pohon yang sedang berbuah seperti ini membutuhkan kecukupan nutrisi yang tidak boleh terlambat. Artinya kita tidak boleh terlambat memberikan nutrisinya, karena berdampak pada pohon anggur yang pertumbuhannya melambat bahkan stuck pada saat buah telah kita petik. Atau kita akan kesulitan di pembuahan berikutnya. Jadi selain pemupukan, kita penyiraman kita atur, karena ini kita grounding ya. 2 hari sekali kita siram. Tidak kita siram setiap hari, tapi 2 hari sekali.
Karena jika terlalu banyak penyiraman menyebabkan berry crack atau buah anggur pecah. Dan juga berdampak pada rasa yang kurang manis kalau terlalu banyak kadar airnya. Ini untuk penyiramannya. Lalu penyapraian fungi dan insek bagaimana? Pada saat terdapat buah matang seperti ini, kita hentikan dulu. Nah, ini ada yang masih hijau, ada yang sudah merah. Ini minggu besok yang merah kita turunkan semuanya. Ini karena sudah dipesan orang juga. Baru kita spray fungi dan insek. Kalau buah yang masih hijau seperti ini kena fungi dan insek aman, bahkan ini harus dispray fungi dan insek. Tetapi yang memasuki fase berry set seperti ini sudah mulai matang. Ini juga minggu besok sudah matang. Ini pun sama meskipun agak hijau karena ini usianya sama, cuma kurang terpaan sinar matahari sehingga pigmen merahnya lambat terbentuk seperti ini. Jadi kita menghentikan penyapraian fungi dan insek pada saat buah matang seperti ini atau verizon. Nanti kalau buah sudah habis yang verizon, tinggal yang hijau semua, kita lakukan penyapraian fungi dan insek. Pemupukan kok beda-beda. Di video saya yang sampaikan terdahulu, pada saat bunga anggur belum mekar jangan dipupuk kimia. Ini berbeda, ini teknik berbeda. Karena ini kita buahkan terus-menerus. Jadi meskipun kita pupuk kimia, ini aman. Kenapa aman? Oke, misalkan ini buah sudah verizon, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita memangkas 6 setelah, nih kelihatan ya, setelah tandan buah ini. Dan ini sedang berbunga kembali, terlihat ya. Nah, nutrisi yang disalurkan ke ujung singgah dulu di tandan buah ini, sehingga tidak terlalu fokus ke ujung. Beda dengan jika di sini tidak ada buahnya atau pembuahan serentak, bunga anggur itu belum mekar, maka dipupuk kimia jika dosisnya tidak tepat bisa berdampak pada kerontokan bunga, bunga gosong, dan gagal polinasi, bahkan tidak jadi buah. Karena itulah pemupukan saya sarankan untuk pembuahan serentak dilakukan kembali setelah selesai penyerbukan, itu khusus untuk pupuk kimia. Jika kawan-kawan ragu kebutuhan nutrisinya atau tidak yakin nanti tanaman cukup nutrisinya, bisa diberikan dulu POC setiap minggunya. Kalau POC aman ya, tidak ada overdosis. Tapi kalau pupuk kimia saya sarankan hentikan dulu sebelum berry set. Kecuali pembuahan terus-menerus seperti ini sangat aman. Karena nutrisi yang jalan ke ujung transit dulu di tandan buah ini, sehingga tidak terlalu fokus di ujung. Bahkan tinggal sisanya saja yang disalurkan ke ujung yang sedang ada bunganya, sehingga tidak masalah dalam penyerbukannya. Itu untuk perawatannya. Jadi pertanyaan yang paling banyak adalah kalau dibuahkan terus-menerus pemupukannya bagaimana, penyapraian fungi dan inseknya bagaimana. Pemupukan seperti yang barusan saya sampaikan, penyapraian fungi dan insek ketika buah sudah mulai verizon hentikan. Karena ini pembuahan terus-menerus ya. Jadi nanti kalau sudah matang yang merah-merah dipetik, tersisa buah yang hijau, baru kita lakukan penyapraian fungi dan insek. Lalu bagaimana mencegah serangan jamurnya dan hama? Alhamdulillah di tempat ini, jika malam hari kita kasih lampu ya, nyala seperti ini lampu menyala semua. Lalu untuk jamurnya, kita mencegah dengan cara menjaga sirkulasi udara lancar di tempat ini. Kita berpindah ke sana. Jadi pastikan sirkulasi udaranya lancar. Dan daun-daun tua yang sudah rusak kita buang. Nah, itu untuk mencegah atau mengurangi kelembapan, sehingga buah aman dari jamur, daun pun tidak terserang jamur. Jika ada daun 1-2 yang terserang jamur, segera petik saja. Nah, seperti ini misalkan, nih, biar sporanya tidak menyebar. Dan alhamdulillah di tempat ini aman. Apa yang saya sampaikan, penyapraian sebulan bahkan lebih sekali, aman di tempat ini.
Jadi saya lebih kepada menunjukkan video sesuai faktanya yang saya lakukan di kebun ini ya. Dan ini pupuknya sangat murah, hanya POC air kelinci, POC urin kelinci, dan NPK Ponska yang saya gunakan. Itu lebih murah daripada NPK Mutiara ya. Ini sudah mulai matang di sebelah sini. Cukup banyak buahnya. Tuh. Sampai ujung-ujung sana tuh. Tuh, di pintu masuk rapat sekali. Padahal ini sudah dipetik cukup banyak di tempat ini. Ini masih banyak. Terlihat. Jadi dengan pupuk murah saja kita bisa membuahkan anggur dengan meriah seperti ini. Ini varian Jupiter. Tadinya di tempat ini kita kembangkan anggur Jupiter di berbagai rootstock dan juga ada yang on road untuk melihat hasil terbaiknya. Dan pengamatan ini kita lakukan sudah bertahun-tahun ya, yang pasti lebih dari 8 tahun. Sehingga kita khususnya di kebun saya akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwa untuk varian anggur Jupiter pengalaman di saya justru yang terbaik tanpa rootstock atau kita kembangkan secara on root. Ini menggunakan rootstock. Ini ya, ini on root. Ini kita kembangkan secara on root. Ini juga on root. Dan bahkan beberapa pohon yang tadinya kita tanam menggunakan rootstock, kita dongkel, kita ganti yang on root. Seperti ini. Tadinya udah gede banget. Pakai rootstock saya pindahkan ke tempat lain dan ada juga yang dibayar temen. Lalu saya ganti dengan yang bibit yang dari on root atau tanpa rootstock. Jadi penggunaan rootstock juga tidak serta-merta rootstock A bagus. Itu jadi kesimpulan, tidak. Bergantung pada tempat masing-masing. Tempat tanah masing-masing. Karena gini, berbeda tempat, berbeda kontur tanah, berbeda agroklimatnya. Jadi beda tempat antara lokasi tempat saya ini di Purwokerto, Jawa Tengah, dengan teman-teman di daerah timur mungkin NTT atau NTB yang curah hujannya minim, tentunya dengan DPL yang berbeda, curah hujan yang berbeda, kontur tanah yang berbeda, agroklimat yang berbeda, tentunya kita tidak bisa menyamaratakan dan berkesimpulan rootstock apa yang bagus untuk anggur varian tertentu. Uji coba wajib dilakukan dan disesuaikan dengan lokasi tanam teman-teman. Apa yang bagus di situ, apa yang cocok, itulah yang akhirnya jadi kesimpulan bagus di tempat-tempat rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Jadi penggunaan rootstock yang bagus adalah yang disesuaikan dengan lokasi tanam dan sudah terbukti di tempat rekan-rekan dapat tumbuh kembang dengan bagus dan mendapatkan hasil buah yang melimpah serta kelangsungan hidup daripada skion atau entres yang kita sambungkan dapat tumbuh kembang dengan baik. Ingat, karena metode pengetahuan yang sebenarnya adalah eksperimen. Lalu, anggur dan jamur. Pohon anggur secara endemik adalah, pohon anggur seperti ini, terutama daunnya gini, adalah endemik jamur. Secara morfologi dia endemik jamur. Jadi jika tanpa kita lakukan perawatan, terutama fungisida dan sirkulasi udara tidak lancar, kelembapan cukup tinggi, dan tidak dijaga sirkulasinya, maka dapat dipastikan seluruh daun anggur ini dapat terkena jamur. Jadi wajib, apalagi di musim hujan,
yang kelembapannya cukup tinggi, bahkan hujan hampir siang dan malam, tentunya spora jamur mudah sekali tumbuh. Jadi ini saya bahas semuanya karena seringkali saya membuat video dengan judul pertanyaannya lain. Jadi saya ulas sekalian saja. Kita berbudidaya anggur lebih dari 10 tahun. Ya, di kebun kami yang berada di 4 lokasi berbeda. Artinya 10 tahun lebih saya menekuni tanaman ini, sedikit banyak adalah pengalaman yang bisa kita bagikan khususnya buat rekan-rekan yang masih pemula dan masih belajar untuk menanam anggur. Keberhasilan yang baik adalah yang diulang berkali-kali atau teknik yang kita gunakan, kita terapkan berkali-kali dengan hasil meningkat bahkan lebih dari sebelumnya. Artinya gini, mendapatkan hasil stabil bahkan meningkat. Misalkan sekarang 30 kilo, dipanen berikutnya bisa 40 kilo. Dan diulangi lagi hasilnya pun seperti itu, artinya rekan-rekan telah menemukan teknik yang benar. Tetapi jika berbuah sekali selanjutnya pohonnya stuck bahkan mati, ada yang salah dalam perawatan dan perlakuan pada pohon anggur. Karena sesuatu yang kebetulan tidak bisa kita ulang dengan hasil yang sama. Tetapi jika hasilnya sama bahkan lebih, artinya kita telah menemukan teknik yang benar. Kita tidak sedang menggurui tapi sama-sama belajar. Karena saya pun masih terus belajar berbagai karakter varian anggur yang saya punya untuk mendapatkan buah yang stabil dan tandan maksimal dari setiap varian serta kelangsungan hidup daripada tanaman itu sendiri. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.